Pertemuan tidak terduga terjadi dalam chapter terbaru manga One Piece di mana sebagian kru topi jerami bertemu dengan Dr. Vegapunk. Seperti yang udah kita baca, Mugiwara no Ichimi harus kembali terpisah saat hendak memasuki Pulau Egghead. Beberapa dari mereka, Luffy, Jinbe, dan Chopper terpaksa harus terpisah saat hendak menolong Chopper. Sementara itu, sebagian lainnya melanjutkan petualangan mereka menuju Pulau Egghead. Saat itu, kru topi jerami hampir modiar diterkam hiu robot raksasa sebelum kemudian muncul robot lain yang lebih besar dan menyelamatkan nyawa mereka. Dan pada momen itulah mereka lalu bertemu dengan sosok wanita yang mengaku sebagai sang ilmuwan jenius Dr. Vegapunk. Perlu diingat nakama, kalau menyebut nama Dr. Vegapunk bisa dijamin satu-satunya kru yang sangat kenal dengan beliau hanya Franky seorang. Dekat yang dimaksud di sini karena Franky pernah mempelajari teknologi Dr. Vegapunk ya. Masih ingat kan waktu time skip? Semua anggota kru topi jerami terlempar ke tempat yang berbeda-beda dan Franky terdampar di kampung halaman Dr. Vegapunk di Pulau Karakuri, tempat eksperimen masa kecil ilmuwan jenius itu. Hasil dari self-learningnya Franky yang hanya seorang diri tanpa guru seperti halnya Zoro dan Luffy serta yang lain mempelajari lembaran penelitian dan blueprint milik Vegapunk, kita pun bisa melihat hasilnya sangat luar biasa dan Franky mengalami perubahan drastis. Nah, berdasarkan hal tersebut, pertanyaan kita saat ini adalah peningkatan kekuatan seperti apakah yang akan terjadi kepada Franky di arc ini? Seperti yang udah kami sebut tadi, dari semua kru topi jerami, Franky adalah karakter yang memiliki kedekatan luar biasa dengan sang ilmuwan. Seperti yang juga udah disebut, Franky menggunakan teknologi milik Vegapunk setelah time skip dan hal itu membantu Franky dalam meningkatkan kekuatannya. Perlu diingat ya, dalam beberapa arc terakhir, Oda selalu memfokuskan cerita terhadap salah satu kru. Misalnya arc Whole Cake Island yang erat kaitannya dengan Sanji, atau arc Wano yang erat kaitannya dengan Zoro. Nah, arc terbaru nanti yang banyak disebut sebagai arc Vegapunk kemungkinan akan menjadi milik Franky. Dan dengan mengasumsikan arc terbaru ini menjadi milik Franky, artinya kita mungkin akan melihat peningkatan kekuatan lainnya dari sosok Franky, seperti halnya Zoro yang mendapatkan Enma di arc Wano. Kesamaan dan relevansi antara Franky dan Vegapunk tentunya akan mempengaruhi hubungan mereka ke depannya. Bagaimana Franky meniru hasil penelitian Dr. Vegapunk dan menggunakan teknologi itu ke dalam dirinya, mungkin itu akan memicu sedikit perselisihan di antara mereka. Namun di sisi lain, mungkin juga Vegapunk malah bakal takjub dan kagum dengan apa yang Franky lakukan terhadap tubuhnya sendiri. Nah, berawal dari hal tersebutlah mungkin Vegapunk nantinya akan mulai mengajari Franky berbagai macam hal. Dia mungkin akan memperkenalkan berbagai macam teknologi, rahasia, trik, dan pengetahuan lainnya kepada Franky. Jika kemudian Mihawk diplot sebagai mentor bagi Zoro, bukan mustahil jika kemudian Vegapunk menjadi mentor bagi Franky. Intinya, ini adalah momen bagi Franky untuk bersinar. Harapan terbesar untuk kedepannya adalah Franky akan memiliki pengetahuan yang sangat luas dan sangat memahami tentang cybernetics atau yang berkaitan dengan robot dan cyborg. Berdasarkan apa yang sudah kami uraikan tadi, muncullah kemudian teori di kepala kami bahwa akan ada peningkatan kekuatan dahsyat Franky di arc kali ini. Teorinya nggak liar-liar amat sih. Bahkan bisa dibilang ini relate sama cerita dari chapter-chapter sebelumnya. Kalau kalian ingat di chapter 1058, di saat bounty semua kru Luffy diungkap, hanya wajah Franky aja kan yang beda dengan poster bounty-nya. Wajahnya malah bergambar Sunny Go. Nah, ini nih yang ngebuat kita jadi bertanya-tanya mengapa pemerintah dunia mengganti poster bounty Franky menjadi gambar Sunny.
Apakah ini hanya suatu kebetulan atau hanya sekedar kesalahan cetak dari surat kabar? Atau jangan-jangan hal ini memang sengaja dirancang Oda Sensei pada Franky seorang diri? Yang pasti sebelumnya gambar General Franky lah yang muncul di poster bounty-nya sebelum upgrade terakhir ini. Dan bukan sekedar gambar poster bounty doang, di perang besar Wano Kuni, jelas General Franky menjadi salah satu bintang utama kemenangan melawan armada Kaido saat dia mengalahkan Sasaki. Lalu, dengan bergantinya gambar poster Franky menjadi Sunny, mungkinkah Franky akan menyatu dengan Thousand Sunny seperti layaknya dia menyatu menjadi General Franky? Mungkin aja sih ya. Bahkan mungkin poster bounty terbaru Franky bergambar Thousand Sunny ini secara tidak langsung menjadi sebuah clue bahwa Franky akan merombak Sunny menjadi kapal modern high teknologi yang beroperasi layaknya robot atau hal lainnya yang mungkin bisa membuat Franky menjadi lebih badass. Tapi, ada tapinya nih. Hal itu mungkin bisa terjadi kalau Dr. Vegapunk sudah memutuskan bahwa kejeniusan dan kecerdasan Franky layak untuk diapresiasi. Dan kemungkinan besar teori kita tadi bakal bisa terwujud. Bisa jadi ini adalah awal terbentuknya mode General Franky paling kuat yang mungkin akan bernama General Thousand Franky atau General Franky Sunny. Dan momen ini juga menjadi persiapan Franky dan seluruh kru topi jerami untuk pertempuran puncak di akhir cerita nanti. Ada banyak hal yang bisa Franky lakukan di Pulau Egghead ini, dan pertemuannya dengan Vegapunk adalah awal dari semuanya. Dengan Luffy dan Jinbe serta Chopper yang terpisah dari kru, rasanya cukup masuk akal jika sekarang Franky mengambil alih untuk memimpin kru topi jerami. Kayaknya juga bukan sebuah kebetulan deh. Waktu Jinbe hendak menyelamatkan Luffy, Jinbe kan menitipkan semuanya kepada Franky. Kemudian di chapter 1061, wajah Franky juga mewakili semua kru topi jerami saat pertemuan mereka dengan Dr. Vegapunk. Beberapa detail tersebut mungkin menjadi cara Oda Sensei untuk memberikan petunjuk bahwa Franky akan menjadi sorotan utama di arc ini.